Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat dong, Ma. Ya dong, Ce. Ma, kalau kita mau bersedekah, yang diutamakan orang tua apa tetangga atau fakir miskin yang lain? Anda silakan lihat Al-Baqarah 19. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Keluarga kita akang tong dirinya ngahalangan jalan mah gede sia abas maneh mani ngajurung kuno ngahalangan batur. Kata Allah, orang tua kita keluarga dekat, keluarga jauh, baru tetangga. Lantaran lamun dulur urang mah mun teu urang mantuan saha deui ai tetangga mah salain urang ai tetangga sejen. Mana kaki tiga tadi? Kaki tiga berikan kepada ibu. Kasih. Nah, ini hadiah. Ini. Saya bawa kaki tiga Ya. kan. Siapa lagi coba? Namanya dikasih hadiah. Ibu ke sebelah sini saja ya. Silakan. Silakan. Langsung beri disebutkan namanya. Alungkeun euy tare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Ma. Ini Ya dong, Ce. bagaimana menjaga keharmonisan keluarga? Terima kasih. Bagaimana menjaga keharmonisan keluarga? Dalam keluarga ada suami, ada istri, laksanakan hak dan kewajiban. Allah mengajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah, hanya kepada Engkau ya Allah aku minta tolong. Artinya suami laksanakan kewajiban kepada istri, istri mendapatkan hak, istri laksanakan kewajiban kepada suami, suami mendapatkan haknya. Hakul mar'ati ala jauji ayut imaha idat am wa yaksuha idak tasa wa yajribul wajha wa la yuqabbihu wa la yajru ila fil bait. Kewajiban Anda para suami, satu, istrinya kasih makan sesuai apa yang Anda makan. Dua, istrinya kasih pakaian sesuai dengan apa yang Anda pakai. Tiga, jangan memukul wajah istri. Yang keempat, jangan manggil dengan panggilan buruk. Yang kelima, jangan menjauhi istri kecuali dalam rumah. Laksanakan hakuz zauzi alal marati Allah tahjuru firosahu wa antaburro kismahu wa antuti amrohu wa la tahruja illa bihdihi wa la tidak mayakrahu. Kewajiban istri kepada suami, hak suami, satu, jangan meninggalkan tempat tidur suami. Kalau suami waktunya tidur samperkeun tong api-api wae di tengah imah. Lamun ibu geus di kamar suami datang, lamun ibu ker di kamar suami datang, balik badan harupan tanya bade ibadah moal akang ieu mah nya harup temok we hayu salah doraka. Kemudian apalagi yang harus Anda lakukan? Taat sama suami selama suami Anda memerintahkan sesuai aturan agama. Kemudian apalagi tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Kemudian apalagi tidak boleh masukin orang ke dalam rumah, apalagi orang yang tidak disukai oleh suami. Kalau suami melaksanakan kewajiban kepada istri, istri dapat hak. Istri melaksanakan kewajiban kepada suami, suami dapat hak. Mana yang harus ada? Ada 4 T. Tahabub, saling cinta mencintai. Ta'awun, saling tolong menolong. Tasawur, saling bermusyawarah. Yang keempat, ta'afi, lamun boga salah saling memaafkan. Insyaallah rumah tangga sakinah mawadah warahmah dalam genggaman Anda. Nomor berikut langsung itu Siapa? Ibu sebelah sini. sok Sebelah sini langsung saja. ngapain bae res bikeun ka ditu ngalilakeun maneh mah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Ibu, sehat Mama? Alhamdulillah. Saya dari Cibogo, Desa Pada Asi, dari Masjid Al Barokah Cibogo. Saya mau tanya Bu, Ma. Saya masih Kalau tahap Ibu belajar dari pengajian, tapi saya susah mengajak ibu-ibu untuk datang ke pengajian. Sedangkan di masjid itu masih kosong. Gimana Bu caranya, Ma? Kewajiban kita mengajak mereka berdoa sama Allah, hasilnya serahkan kepada Allah. La ikraha fiddin, tidak bisa memaksakan mereka. Begitu. Makanya cari guru ngaji yang mereka suka, bagaimana gaya yang mereka sukai, kita cari jamaah yang mereka suka, itu yang kita lakukan. Insya Allah mereka simpati. Jelas Bu? Jangan memaksakan, nggak bisa emang embek bebetot ngaldaikeun. Itu cara ngajina kumaha. Tanya nih musyawarah, siapa gurunya yang pengen dipakai ngajar di sini? Karena kadang-kadang punten Kang Anwar, aya guru pika sebelen pan.
Jadi tanya heula ka mereka jamaahna, saha kira-kira guru rek ngajari dia kitu, kumaha gayanya, pakai gaya mereka, begitulah cara merangkulnya. Oke? Nomor berikut. Berat kabujur. Sok. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kecamatan Songgeang. Mangga conggean. Tentang ini tadi bersodakoh kata mama. Katanya kita tuh sodakoh supaya diterima. Tadi kata mama nggak boleh diungkit-ungkit, Ya. nggak boleh diingat-ingat, Ya. harus ikhlas yang terbaik. Tapi orang banyak kalau kita ketemu, abi masihan anu tah solusi untuk diterima itu apa mah? Biar kita itu diterima lah. Karena setiap orang pasti kalau bicara tentang abi mengasih anu, contoh kemarin ada panitia halal bihalal, ya untuk bayar apa kiainya nyebarin itu catatan si A si B nya ada gitu kan. Tapi kan kita tuh supaya ya diterimalah sedekah kita menjadi berkah, minta solusinya gitu. Solusi yang saya berikan buat Anda, catatan wajib biar panitia tanggung jawab, biar panitia tidak korupsi. Tapi kita masuk di situ tong diungkit-ungkit, misalnya nyumbang pesantren, dengerin aja diumumin. Kok yang saya belum diumumin, tadi ungkit-ungkit. Adi catat tanggung jawab panitia begitu, karena walau panitia halal bihalal, panitia pesantren tesautik nuka asupan setan. Oke? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sok eta tukang. Oh sok. Operator punya WRS berapa sih? Kasih yang satu. Sok langsung. Yang udah megang mic langsung. Assalamualaikum Mama, saya dari Buah Dua mau bertanya tentang tata cara sedekah subuh. Saya tata caranya begini, benar atau tidak? Setelah sholat subuh, mana mungkin sedekah keluar rumah, sedekah gitu. Jadi didompetin dulu, sedekah udah sholat subuh, dompetan udah banyak baru disedekahin ke anak yatim. Salahkah? Boleh begitu. Cuman boleh juga dengan kesibukan kita tidak mungkin unggal tasubuh keluar imah kan. Nama malo bapi gawean geus we niatkan saya mau sedekah hari ini sekian, udah selesai. Anda pisah ini dompet boleh, cuman setan nggoda mun dikumpulkeun geus loba begitu di tempat ih loba pisahnya nyaah moal tulus dibikeuna ta eta teh gitu. Jadi yang disebut sedekah subuh memang bagus diberikan pada subuh, tapi kalau tidak mungkin niatkan di hati hari ini saya akan bersedekah, niatna waktu subuh. Oke? Karena menjelang subuh tiap individu datang dua orang malaikat. Kata malaikat yang pertama, ya Allah berikan rezeki yang banyak bagi orang yang sedekah, berikan kesehatan, berikan keberkahan. Malaikat yang kedua mengatakan, ya Allah sulitkan kehidupan kita, kehidupan orang tadi karena dia pelit. Kenapa? Sedekah itu bukan buat orang lain apalagi buat Allah, tapi buat kebutuhan kita. Anda silakan lihat Al-Baqarah 245. Man dalladzi yuqridullaha qardon hasana fayudhaifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa yaturja'un. Siapa yang memberikan sedekahnya, meminjamkan hartanya yang baik dengan ikat ikhlas karena Allah, maka Allah menggantinya dengan lebih banyak dan lebih baik. Allah meluaskan rezeki, Allah menyempitkan rezeki kepada kami kalian kembali. Yang diluaskan rezeki orang yang banyak sedekah, yang disempitkan rezeki orang yang PELIT. Nomor berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama Dede yang abdi nyuhunkeun pencerahsana menjadi istri yang soleha buat anak-anak dan suami. Anda silakan lihat di dalam An-Nisa 34. Fasolihatu qanitatun hafidatul lil ghaibi bima hafidallah. Perempuan yang solehah, perempuan yang jaga kehormatan dirinya, baik suaminya ada maupun suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Mana perempuan yang solehah? Yang pertama, tiap suami memandang suami senang. Kalau ibu tahu suami ibu demen bininya pakai baju koneng, unggal poe pakai baju koneng. Kalau ibu tahu suami ibu demen bininya pakai baju hejo, unggal poe pakai baju hejo.
Ibu tahu suami ibu ternyata senangnya makan uduk, unggal minggu pangnyeunkeun uduk. Ibu tahu ternyata suami ibu senang kalau istrinya rambutnya basah. Sabtu Minggu suami ibu libur kagak ngantor, pegang rambut ibu, lamun garing lumpat ka kabar mah dilelepkeun deui. Mau pilek-pilek, yang penting suami gue senang. Dua, taat sama suami selama suami merintahkan aturan agama. Yang ketiga, menjaga kehormatan diri kita, menjaga kekayaan suami kita. Itulah tanda istri yang solehah. Nomor berikut, sok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Mah. Ya dong, Cek. Maaf, Mah. Maafkan. Saya pernah mendengar ulama mengatakan bahwa katanya orang yang durhaka kepada orang tua maka disiksanya di dunia dan akhirat, dan walaupun bertobat kemudian beribadah sebanyak apapun katanya tidak akan diterima. Nah, bagaimana hubungannya dengan keterangan yang mengatakan bahwa manusia kalau punya kesalahan bahwa Allah itu akan mengampuni walaupun sebesar langit dan kecuali dosa syirik. Bagaimana hubungannya, Mah, dengan hal tersebut? Terima kasih. Hadis Nabi mengatakan, ridallah fi ridal waiden, suhtullah fi suhtil waiden. Ridhonya Allah di atas ridho orang tua, murkanya Allah di atas murka orang tua. Maksudnya apa? Kalau orang tua kita ridho, Allah ridho. Hadis Nabi yang lain mengatakan, ada 3 kelompok manusia yang jangankan sudah mati, hidup pun diazab oleh Allah. 1, orang yang menyakiti hati orang tua, siga simalin kundang, jangankan mati, hidup pun diazab oleh Allah. Yang kedua, orang yang menyakiti pasangannya, suami menyakiti istri, istri menyakiti suami. Yang ketiga, orang yang ngambil hak orang lain, termasuk yang serakah dengan warisan orang tuanya. 3 kelompok ini semua mereka diazab oleh Allah. Jangankan mati, hidup pun diazab. Ibu bilang, bukankah semua dosa diampuni oleh Allah kecuali syirik? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kecuali dosa selain syirik, karena hubungannya ridhonya Allah di atas ridho orang tua. Bersyukur Anda ketika orang tua Anda masih hidup, pintu surga masih terbuka. Hadis Nabi lain mengatakan, pintu surga yang paling luas pintu birrul walidain yang ada di tengah-tengah. Makanya termasuk tadi sedekah yang paling baik buat orang tua. Di urang mah loba nu aneh, nyumbang masjid loba, nyumbang anak yatim loba, kata tangga loba, ari kolot teu diberena naon, salah. Tanpa mereka kita bukan siapa-siapa. Makanya dahulukan orang tua, karena kita tidak keluar di belahan batu, tapi dikandung dilahirkan oleh orang tua kita. Anda silakan lihat Luqman 14. Wabasainal insana biwalidayhi amanatuhu wanan ala wahnin wa fisalu bi amaini anis kulli wali walidayka ilayyal masir. Aku wasiatkan kepada kalian semua manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya kepada ibunya yang wahnan ala wahnin, lemah dan segala kelemahan, menyusukan kalian selama 2 tahun. Bersyukur kepadaku, bersyukur kepada kedua orang tuaku. Bakti sama orang tua nomor 2 setelah ibadah kepada Allah. Anda silakan lihat An-Nisa 36. Wa budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidayni ihsana. Makanya apapun yang terjadi, dahulukan orang tua. Tanpa mereka kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Bahkan kalau punya harta pun mereka duluan. Seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, saya punya harta, saya punya anak, datang orang tua saya minta harta saya. Rasul mengatakan, dirimu dan semua hartamu milik orang tuamu. Nomor berikut silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, Mah, bagaimana cara menghadapi orang yang suka gibah, Mah? Kalau kita akrab sama mereka, nasehatin. Anda lihat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum balikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Nasehatin. Tapi kalau kita bukan siapa-siapa, kalau kita ngomong angguran di balik, Allah lu, emang lu siapa? Ngomong sama guru ngajinya, ngomong sama tokoh agama, tokoh masyarakat, biar mereka negor orang yang bersangkutan. Atau kalau kayak saya orang yang kan tokbol, ada orang ngomong, lu jangan ngomongin orang kayak lu bener aja, langsung ngomong.
Jadi jangan didiemin karena berdosa. Anda silakan lihat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Hai orang yang beriman, jangan kamu berburuk sangka. Buruk sangka adalah dosa. Jangan tajasus, kepo, sotoy, mau tahu urusan orang. Jangan saling menggunjing. Hukumnya dosa seperti makan bangkai yang sudah busuk. Pasti kamu jijik. Makanya negornya langsung ngomong kalau saya mah. Kalau tidak bisa, Rasul mengatakan kalau kalian melihat kemungkaran di luar, atasi dengan tanganmu, dengan mulutmu, dengan hatimu selemah-lemah iman. Kalau kita punya kekuasaan, kita guru ngaji, tokoh agama, tokoh masyarakat dengan kekuatan, kalau nggak dengan nasihat, nggak sanggup dengan doa dan selemah-lemah iman. Kalau cicing wae ngajedog nempo jenengan berbuat dosa, eta sarua, artinya kita mengizinkan mereka berbuat seperti itu. Nomor berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga. Alhamdulillah mama abdi tiasa tepang sareng mama secara langsung temung tiasa ningalina Indosiar rungkun. Gayaan di Indosiar, gayaan di dia. Gara-gara ina. Mangga. Ya nuju ali teh zaman pun biang mah teu acan aya online nya balanja teh melalui kredit mama janten aya tumbleg nu 3 sasi sakali mayarna. Eta tukang kredit teh mama teh dongkap abdi teh kedasa mayar da teu terang alamatna. Nah abdi teh dosa gitu pamit teu mayar. Oke. Memang aya tukang kredit anu kitu. Engke we cenah ku abdi ditagih unggal sasi ternyata teu sumping deui. Ibu catet taruh di amplop dianapeun baju tulis ieu kredit sendal misalnya kredit panci anu urang Tasik misalnya atanapi urang mana taruh deh. Tungguin kayak dugi ke setahun muncan ka pendak keneh sumbang ka masjid sumbang ka pesantren kamu sholat niatkan nu sedekah teh anu kagungan artos dengan resiko kalau suatu saat dia datang ibu bayar sama dia tapi sedekah yang dulu anda berikan berpindah pahalanya buat anda nu salah dipakai duitna. Turun mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nomor berikut mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Cici Kurniasi dari Kecamatan Buah 2. Mangga. Curhat dong mama. Mangga Buah 2. Tentang haji. Kalau seumpamanya udah daftar haji lalu sudah mendapatkan kursi, lalu keterbatasan umur sekarang ada pelaturan gitu tidak diberangkatkan atau tidak dipanggil. Apakah itu mendapatkan pahala haji? Dan juga yang selalu bersedekah, yang suka bersedekah selalu di-share di media medsos, kalau apa ini kasih itu apakah tidak mendapatkan dia? Terima kasih mama. Betapa banyak orang yang sudah daftar haji, mereka sudah bayar, udah dapat kuota, udah dapat seat, dapat bangku, tapi ternyata tidak juga berangkat, keburu meninggal. Kalau dia sudah niat dan membayarnya artinya udah bulat, dia dapat pahala haji. Setahu saya dari Departemen Agama 100% uangnya dikembalikan. Bagaimana caranya? Orang yang wajib haji walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabilan. Istata'a mampu sanggup itu terbagi dua. Yang pertama mampu dengan sendirinya, yang kedua mampu dengan bantuan orang. Titik. Satu. Yang mampu dengan sendirinya, badan sehat, duit ayah, di jalan aman, tempat dituju aman, di sini aman, wajib. Kalau enggak dosa. Ta'ajjalu ilal haji fa inna ahadakum la yadri ma yaridu lahu. Segera kamu tunaikan ibadah haji. Tidak seorang pun yang tahu akan ada alangan yang merintangi. Titik. 2. Mampu dengan bantuan orang lain. 1. Orang ini masih hidup benghar, duitnya loba, cukup buat haji, ngan geringan wae, boro-boro ka Mekah bengek, ngek, misal, biar gampang contohnya, dia wajib haji, tapi dibadalkan dari A sampai Z, hukumnya wajib istata'a dengan bantuan orang. Titik. 2. Ini orang lagi hidupnya benghar, yang haji cukup, sampai meninggal tidak berangkat haji. Maka ahli warisnya wajib membuat badal haji buat orang tadi
uangnya diambil dari harta yang meninggal, hukumnya wajib. Titik. 3. Orang ini lagi hidupnya tidak punya kemampuan buat haji biasa, tapi anak menantunya kaya, dibadalkan haji, dia tidak wajib, tapi anak mantunya anak soleh dan anak yang solehah. Nah ini, jadi ini hal tentang haji. Sekarang ibu nanya, kalau orang ini udah daftar, udah bayar, keburu meninggal, siapa yang pengen mati? Pengen haji dulu kan? Alhamdulillah, mudah-mudahan tahun ini berangkat lagi kita, Kang. Puluhan tahun, unggal tahun berangkat, 2 tahun itu berangkat menina langsa. Ya Allah, aing mah ningali gambar Ka'bah di TV sedih, hayang berangkat, mudah-mudahan berangkat dan kita ketemu Kang Anwar. Masya Allah, ini adalah tidak masalah karena bukan keinginan kita. Sekarang indenya sampai ada yang 30 tahun, lamun ngarora jiga kieu tah, lamun ini ke 72 30 kabur jadi mumi merenang. Tapi itulah aturan. Sekarang ibu ini nanya, kalau ada orang sedekah cekrek pamer, Bu, saya anu ninin anu lahir tahun 50 da eueuh HP ge hirup nepi ka ayeuna, ngan jelema ayeuna mah menang mentang zaman modern, zaman iptek. Boleh ngan ulah kateuingan ieu mah nyeun comro trek ngadahar kangkung trek meni asa aing pang ngadahar kangkungna geuleuh aing mah, kecuali mun tatangga dibere nalangsaeun tabatur nempona. Jadi tidak begitu-gitu amat teu kudu nu dilakukeun lapor, pasti jeung salaki lapor, berantem jeung mitoha lapor, nah teu boga kaera. HP ada manfaatnya tapi banyak mudaratnya. Jadi salah lamun segala kegiatan dipamerkan di HP, karena Rasul mengatakan sebagai individu, sebagai orang yang berumah tangga wajib punya privasi, ulah segala rahasia dibikin kabatur. Oke? Nomor berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo di bawah teka bagian Kang. Salam bagi mic hiji atau sok langsung. Mah berbicara tentang masalah orang tua, pendapat Mama bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua sedangkan kita tidak tahu di mana orang tua kita, terutama ibu kandung. Oke, seandainya ini yang terjadi, mungkin lagi kita anak-anak orang tua meninggal atau bercerai atau pindah kemana kita tidak tahu, mohon sama Allah, insya Allah Allah berikan solusi yang terbaik. Tapi sekarang orang tua kandung kita tidak tahu di mana, minimal yang namanya orang tua, kan ada orang tua angkat yang ngegedein kita, yang ngasuh kita, yang besarkan kita, baktilah sama mereka sambil mohon sama Allah, mudah-mudahan orang tua kandung saya bisa bertemu dengan saya. Mohon sama Allah, Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoa kepadaku, niscaya semua yang kalian mohon akan aku kabulkan. Silakan yang lain, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama. Waalaikumsalam, Ece. Saya damel jadi opsi Masjid Jami Abdurrahman Desa Cibubuan, Kecamatan Congyang. Abdi gaduh putra opat. Kumaha anu dua henteu salat, kumaha teh Mama? Umur sabaraha Ece? Nu hiji rumah tanggi, nu hiji karyawan. Rasul mengatakan, dari kecil ajarkan sholat 7 tahun 10 tahun cabok lamun teu daekeun sholat. Anda lihat surat Toha 132, wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha, perintahkanlah semua keluarga kalian untuk sholat dan sabar dalam mengajak sholat. Kenapa sabar, Bu? Mun ngajak keluarga jalan-jalan gampang apa susah? Mun ngajak ka mall babari henteu, mun ngajak piknik babari henteu, ngajak sholat hese, sabar. Ajakin, kasih contoh, doakan. Bu, kalau kita masak minta sama Allah, ya Allah bukalah hati anak-anak kami. Disuguhin makan, niatkan lagi di meja buat mereka. Kenapa? Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati manusia, balikan hati anak saya ini
agar semakin dekat kepadamu. Atau punten, pernahkah kita memberikan makanan yang subhat apa yang haram? Atau pernahkah kita ngomong ke anak bandel, nakal, hesek, tara sholat, itu mungkin melekat mulutmu harimaumu. Sekarang banyak berdoa sama Allah, mohon sama Allah semoga anak yang manapun, yang kecil yang gede, mau mengerjakan sholat, kasih contoh, doakan. Peribahasa mengatakan jika racak ninggang batu, laun-laun jadi ceglok. Terus aja mohon sama Allah, tidak mustahil kalau Allah berkehendak. Terima kasih Mama. Mangga. Waalaikumsalam. Ibu sudah dikasih kaki 3 belum? Apa itu? Silakan Mangga. Oke, yang lain silakan Mangga. Mangga. Ini mah sebelah sini mah. Sok. Mah, ini sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Curhat Mama. Ya, Cek. Nama saya Rina Jasmar dari Sumedang. Oke, Rina. Rina Jasmar. Ya. Dari Sumedang. Ya. Bade naros mau bertanya mah. Saya teh ketitipan amanah dari orang tua. Ya, naon cenah? Bukan dari orang tua mah dari anak. Nya geus disahawe lah. Ya. Dari anak infaknya gitu mah ya, infak. Nah, cuman saya infaknya itu mah saya kasihkan kepada siapa saja yang membutuhkan, tapi lupa kadang-kadang tidak bilang ke anaknya itu. Satu. Yang kedua mah apakah itu salah ya apa tidak saya lupa. Dan apalagi tidak dicatat gitu ya mah ya. Nah, kedua, apakah nyampai enggak mah gitu. Kadang-kadang atas nama bapaknya gitu Pak mah. Terima kasih. Pertanyaan saya, apakah ketika anak Anda memberikan uang buat infak tadi, dia mesen yang dikasih si anu atau tidak? Tidak. Oke, kalau itu yang penting fakir miskin sampai. Niatkan ketika Anda berikannya, niat buat bapaknya, insya Allah doanya sampai. Karena anak soleh yang mendoakan diantaranya dengan sedekah mengatasnamakan bapaknya yang sudah meninggal sampai. Acan meninggal mah bapak nama. Oh ayah kene. Ayah kene. Cuman jadi infak anak itu gajinya dikasih ke bank di saya dipegangnya oleh ibunya gitu. Cuman di ku abdi gitu kalau ada yang membutuhkan model sekarang ini gitu dibagi ke mana-mana gitu setiap ini teh. Cuman nggak disampaikan, bukan nggak disampaikan atas nama kepala keluarga, maksudnya ayahnya gitu. Terus abi hilap mah tekapun anaknya tenyarios. Oke. Kalau seandainya anaknya ridho sih tidak masalah. Karena harta anak orang tua boleh memilikinya. Ya. Lebih baik lagi ibu ngomong sama anak yang bersangkutan bahwa uangnya mama berikan kepada si anu dan mengatasnamakan ayah sebagai kepala keluarga. Minta izin karena anak Anda yang bekerja. Lebih baik untuk kedepannya. Oke. Mangga silakan sok. Mas satu lagi mas sebelah sini mas. Kehula sok. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Cibulu Ujung Jaya. Dulu pernah bareng sama ibu waktu penjemputan ibu mau ngaji di Kecamatan Ujung Jaya bersama ibu Dase, ibu Juju. Mangga. Sok. Gini Bu, saya mewakili ibu-ibu yang terhianati, mungkin terasa gimana ya, tersakiti melihat keadaan yang ada. Jadi apa gimana hukumnya? Sekarang kan banyak bapak-bapak atau kaum laki-laki banyak yang keluar, terus dia merasa enak sendiri. Kadang-kadang keluar naon maksud ibu? Keluar begini Bu, keluar maksudnya tuh banyak kerjaan di luar, akhirnya katanya dia nikah lagi. Poligaminya tanpa sepengetahuan istri-istri yang tuannya. Dia merasa sah karena kan yang menikahkannya itu ustadz, ada haji. Tuh gimana hukum pernikahannya buat dia tuh sah, terus ustadznya gimana? Dia merasa merabah hati perempuan yang tua, gimana rasa disakitinya? Mohon maaf Bu. Rukun nikah ada 5. Pengantin laki, pengantin perempuan, wali dari pihak perempuan, 2 orang saksi adil, ijab kabul. Dalam aturan agama Islam tidak ada aturan laki-laki yang menikah kedua, ketiga, keempat izin dari si yang pertama. Walaupun tidak izin sah selama suami Anda mampu dan bisa berlaku adil. Pain hibtum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil cukup 1. Kalau bini atu udah aman ngapain 2?
Ngapain 3? Koma mun hiji ge teu kaurus ya. Aya nu kitu aya. Jedotin ke pohon mangga. Kecuali undang-undang negara kita PP 10 mengatakan kalau seorang suami akan menikah yang kedua, yang ketiga, wajib syarat tulisan tangan istri yang pertama izin menikah dengan istri yang kedua. Beranikah kalian minta izin kepada istri Anda tulisan tangan? Berani nggak? Dibohongin ya, dibohongin. Gitu. Jadi kalau istrinya tulis tangan mengizinkan dalam hukum negara boleh, tapi dalam hukum Islam tidak ada. Cuman punten, Anda kaum laki-laki berpikir yang cerdas. Ketika baru menikah, makan sepiring berdua, minum secangkir berdua, tidur setikar berdua. Dibekelan tah dahar ku bini karena lalaki nak susah keneh, amih teu kudu jajan. Berkembang usia 40 maju detu ekonomi, jabatan naik, masya Allah, wibawa naik, kekuasaan naik, insentif nambahan. Perempuan-perempuan lain mah yang lihatnya udah gad jadi menak, geus beunghar, geus gaya, boga wibawa, boga jabatan. Wah, dia ngelirik. Yang diliriknya artinya kekayaannya, yang diliriknya artinya pangkat jabatannya. Jalan terus, waktu terus berjalan. Datang saat pensiun, uang insentif hilang, pangkat hilang, jabatan hilang, kekuasaan hilang, mobil kantor hilang, sopir kantor yang bukain pintu, yang bawain tas hilang. Biasanya masuk kantor, selamat pagi bapak, hehehe, hilang, pensiun. Perempuan yang kedua, yang ketiga, yang dicarikan cuma pangkat jabatan sama duit, duitnya hilang, ditinggal tak aki-aki. Umur geus kolot, bengek, setruk, ngoweh, dengdek, ngiler, ngeprek. Bini yang muda kabur, mau kemana anda? Seri geuleuh aing. Mau kemana anda? Balik deui kanu kolot, dikepret ngeureuna. Makanya boleh-boleh saja, silahkan. Yang anda harus tahu, An-Nisa ayat 3 bukan perintah. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba. Ini bukan perintah. Ayat ini bukan anjuran. Asbabun nuzulnya apa? Dulu di zaman jahiliyah, kaum laki-laki di Arab sana ada yang punya istri 50 sampai 100 orang. Maka turunlah ayat ini membatasi istri maksimal 4 orang. Diurang mah teu ngartieun bapak-bapak, sunah Rasul, sunah ceuk saha. Jadi bukan sunah Rasul. Aya nu cenah kieu. Mamah suami saya bilang kalau istri mengizinkan suaminya kawin lagi masuk surga. Tanya ka kiai eueuh. Dina hadis, dina ayat teu aya eta teh hadis dari suami centil. Hayang kawin deui ngarang. Oke? Silakan nomor berikut masih ada. Ya, assalamualaikum mah. Waalaikumsalam. Ini sebelah sini mah. Jangan sini dong, atas bawah. Atas. Lah, kalau sini saya tidak tahu. Ya, saya jamaah dari Kecamatan Ujung Jaya. 4 kali ketemu mama, 2 kali Indosiar, lalu 2 kali di sini. Gini mas, saya tanya soal daging akikah. Daging akikah diberikan, kalau dulu sih saya disuruhnya ya kalau ada 100 dari 2 RT kasih semua. Tapi akhir-akhir ini saya disuruhnya yang 2 RT kasih 20 aja. Yang sisanya dibagikan ke semua yang hadir dalam acara itu, mah. Gimana ini caranya? Akikah apa korban? Akikah. Akikah. Bu, kullu mauludin rahinatun bi aqiqati tudbau yaumal sawihi wa yuhlaq wa yusama. Setiap bayi yang lahir tergadai dengan akikahnya, yang dipotong 7 hari habis kelahirannya, kemudian dicukur rambutnya, kemudian diberikan nama. Laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Bu, dalam Al-Hajj 28 Allah berfirman sama dengan daging korban.
sebagian berikan kepada fakir miskin, sebagian kita makan. Kalau kambingna hiji nu dibagi 200 rek sakumaha sewang dagingna euy? Kambingnya kan 3 atau 4. Oke, tidak perlu kebanyakan karena lamun dagingna atah keneh karuna kudu beli gas sabaraha mahalan gas jeung dagingna. Kan kalau akikah dibagikannya masak. Kalau tos asak mah teu nanaon, tambahan sangu, tambahan acar, tambahan emping, tambahan goreng tempe, goreng tahu jeung goreng hayam. Ya Mas kasih Pak. Teu nanaon boleh. Ya jadi asal sebagian diberikan ke fakir miskin. Tapi kan yang lebih banyak diberikan kepada yang hadir di sana, Bu. Mangga ogenan lamun ngundang jelema teh ulah nu beunghar wungkul nu miskin ge kudu diundang. Tapi kan kalau di kampung di saya kalau di urang mah loba nu aneh, nu iya. beunghar diundang dari kondanganna teh 100.000, nu miskin nu 2.000 teh diundang. Salah, justru nu miskin heula nu dibere dahareun teh. Kitu. Ya, makasih ya, Pak. Mangga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nomor berikut. Silakan bawah. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Ma. Ya dong, Ce. Sebagaimana yang tadi Mama sampaikan di dalam ayat Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakah. Pertanyaannya adalah bagaimana Mah mewujudkan keberkahan baik secara pribadi atau keluarga, masyarakat ataupun negara agar terwujud keberkahan dalam berbagai bidang. Terima kasih. Ya. Yang berkah itu tumbuh dan tumbuh. Sambil contoh. Ibu mau nggak rumah tangga ibu barokah? Seluruh anggota keluarga ikuti perintah Allah, jauh yang dilarang oleh Allah. Jadi orang yang beriman dan bertakwa, bapaknya sholat, mana sholat, anaknya sholat, barokah. Bapaknya puasa, mana puasa, anaknya puasa. Bapaknya baca Quran, mana baca Quran, anaknya baca Quran. Insya Allah barokah datang. Makanya semua keluarga visi misinya sama, akan datang keberkahan kepada kita dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, nih kalau kita nih di kampung ini pengen barakah, saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling menasehati, keberkahan kelihatan. Setelah kita melakukan kebaikan, dilanjutkan dengan kebaikan yang lain, itu tandanya hidup kita barokah. Di kampung ini kalau pengen barokah, sekarang ada kebaikan kerjasama ngurus yatim, besok ada kebaikan kerjasama ngurus kaum duafa, besok ada kebaikan lagi ngebangun pesantren, ngebersihin jalanan, bikin jembatan. Jadi kebaikan yang berlanjut itu tandanya keberkahan. Mangga yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ditonggoh Mama. Ditonggoh teh. Tonggoh. Curhat dong Ma. Iya dong tonggoh. Mana tuh tonggoh? Sok. Saya mau bertanya Mama. Misalkan kita mau berangkat pagi-pagi sekitar jam 6. Bolehkah melaksanakan sholat safar setelah sholat subuh? Terima kasih. Wassalamualaikum. Habis sholat subuh, habis sholat asar, tidak ada sholat apapun. Ada 4 waktu sholat, ada 4 waktu yang dilarang sholat. Habis sembahyang subuh sampai terbit matahari, dari terbit matahari sampai datang waktu duha, pas istiwa matahari di ubun-ubun, habis asar sampai datang waktu maghrib, 4 waktu ini dilarang sholat. Kalau ibu mau bepergian sebelum sholat subuh. Assalamualaikum Kipas angin dong Kang. Kang, Akang. Harudang. Sini Bu, Mamah Dede. Sok, langsung. Sini di belakang nih. Di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cici Suwarsi dari Conggeang Wetan. Conggeang. Alumni Asrofuddin. Oke. Alhamdulillah. Mangga Cici. Punya anak 3, alhamdulillah. Pertanyaan Anda? Anak yang pertama, yang istri yang bungsu belum beri keturunan, harus bagaimana supaya tidak suka bersedih gitulah, dan apa doanya?
Sekian, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadirin, siapapun sebagai manusia normal pasti pengen punya anak, betul? Anda lihat Ali Imran 14. Zuyyina lin-nasi hubbus-shahawati minan nisa wal banin. Manusia normal di dunia, laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki, suka dengan anak. Namun punya anak tidak punya anak bukan hak kita, hak prerogatifnya Allah. Anda silakan lihat As-Surah 49:50, akulah yang berikan anak perempuan kepada siapa yang aku kehendaki. Akulah yang berikan anak laki-laki kepada siapa yang aku kehendaki. Akulah yang berikan anak laki-laki dan perempuan kepada siapa yang aku kehendaki. Akulah yang berikan seseorang mandul. Jadi ibu, anak saya sekian tahun menikah belum punya anak, jangan bingung, belum saatnya. Saya 6 tahun baru punya anak. Ambillah anak yatim piatu buat pemancing. Ada yang nikah langsung punya anak, ada yang 12 tahun baru punya anak. Saya punya jamaah dari muda berobat belum punya anak, usia 52 tahun baru punya anak. Jadi hanya Allah yang tahu, jangan khawatir. Makanya jangan suka ngatain orang, oh dia mah mandul. Jadi orang tua bilang sama mantu, kapan ngasih anak sama anak saya, kapan ngasih cucu sama saya. Jangan begitu, semua kehendak Allah. Anda lihat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba bi musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Musibah yang menimpa kalian semua diizinkan oleh Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, hatinya mendapatkan petunjuk dan Allah mencatat segala yang kalian kerjakan. Bilang sama dia, suruh lihat Ali Imran 14, suruh lihat di dalam surat As-Surah 49:50. Kepada mereka katakan bahwa ini ketentuan Allah, semua diizinkan oleh Allah. At-Taghabun ayat 11. Hadapi dengan iman.